Halo Sobat Radiologi, topik kali ini kita akan membahas tentang Basics of Magnetic Resonance Imaging. Apa itu MRI? Magnetic Resonance Imaging atau MRI merupakan modalitas pencitraan non-invasif yang menggunakan gelombang magnetik dalam memvisualisasikan gambaran anatomi organ dan jaringan secara tiga-dimensional. Pada pemeriksaan ini, tujuannya adalah untuk pemeriksaan diagnostik dan juga monitoring terapi. Sebelum mengetahui prinsip dasar MRI, komponen yang terlibat diantaranya adalah medan magnet, gelombang radio, gradien, dan komputer. Tubuh kita terbuat dari 60% air, di mana air bersifat magnetik. Air terdiri dari satu atom oksigen dan dua atom hidrogen yang merupakan molekul yang sangat sensitif terhadap medan magnet. MRI bekerja sebagai alat diagnostik dengan memproduksi medan magnet yang mengelilingi pasien. Awalnya, gradien membagi medan magnet menjadi bagian kecil dengan kekuatan magnetik berbeda untuk memisahkan bagian tubuh spesifik. Secara normal, molekul air di dalam tubuh tersusun secara acak, yang ketika masuk ke dalam medan magnet berpindah sesuai dengan ritmenya. Namun, bila tidak berpindah, hal ini disebut molekul air energi rendah. Untuk membentuk bagian tubuh kita, mesin mengirimkan gelombang radio yang beresonansi dengan medan magnet. Molekul air energi rendah mengabsorpsi energi yang dibutuhkan untuk berpindah. Ketika mesin berhenti, molekul air yang baru berpindah mengeluarkan energi yang mereka absorpsi untuk kembali ke posisi semula. Perpindahan inilah yang kemudian dideteksi oleh mesin MRI sebagai sinyal yang dikirimkan ke komputer dalam bentuk tiga-dimensional gambar yang dianalisis oleh dokter. Intensitas yang digambarkan oleh MRI yaitu membandingkan lesi abnormal dengan struktur normal sekitarnya. Dikatakan hipointens bila lesi lebih gelap, isointens bila sama terang, dan hiperintens bila lebih terang dari struktur sekitarnya. Terdapat beberapa tipe sequence atau gambaran MRI, diantaranya T1 weight imaging yang memberikan gambaran sama sesuai dengan anatomisnya. Kedua, T2 weight imaging yang sensitif menilai cairan dengan bentuk gambaran putih, dan FLAIR atau Fluid Attenuated Inversion Recovery yang menekan gambaran cairan menjadi kehitaman, yang tujuannya untuk membantu evaluasi kondisi patologis yang dapat terkaburkan dengan cairan. Contohnya pada kasus plak multiple sclerosis. MRI memiliki indikasi yang luas dalam diagnosis klinis, namun utamanya sangat baik dalam menilai gambaran spesifik jaringan. MRI juga dapat digunakan untuk staging kanker. Kontraindikasi absolut dari MRI adalah pada semua pasien dengan implan logam di dalam tubuhnya, dan kontraindikasi relatif yakni pada ibu hamil, pasien alergi, dan gangguan ginjal, khususnya MRI dengan kontras. Efek samping dari MRI tidak ada, kecuali pasien memerlukan sedasi atau kontras, maka perlu dipertimbangkan munculnya reaksi alergi pada pasien. Sebelum pemeriksaan MRI, pasien akan diminta untuk melepas seluruh aksesoris berbahan logam. MRI sangat sensitif terhadap benda yang mengandung logam. Pasien juga akan diminta untuk berganti pakaian yang telah disediakan oleh pemeriksa. Pada saat pelaksanaannya, pasien diminta untuk tenang dan diam selama pemeriksaan. Jika diperlukan, pasien bisa difiksasi, bahkan diberi sedasi. Lama pemeriksaan MRI sendiri adalah 30-90 menit, bergantung pada daerah mana yang diperiksa. Kelebihan dari MRI. Yang pertama, MRI merupakan prosedur yang tidak invasif dan tidak menggunakan radiasi. Yang kedua, kontras dari MRI, yaitu MR gadolinium, memiliki kemungkinan rendah memunculkan reaksi alergi daripada kontras pemeriksaan radiologi yang lain. MRI membutuhkan hasil yang sangat jelas dan detail, khususnya pada pemeriksaan soft tissue. Selanjutnya, MRI bisa dengan mudah menghasilkan ratusan foto yang detail dari berbagai arah dan orientasi. Tidak seperti pemeriksaan USG dan mamografi, MRI bisa memeriksa bagian tubuh secara luas. Yang terakhir, MRI bisa mendeteksi apakah kanker telah bermetastasis sehingga pasien bisa mendapatkan treatment yang terbaik. Kekurangan dari MRI merupakan prosedur yang sangat mahal. MRI tidak bisa menemukan seluruh jenis kanker. Contohnya, breast cancer yang diindikasikan dengan microcalcification. Lalu, MRI tidak selalu bisa membedakan antara benign atau malignan. Prosedur MRI membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu 30 menit hingga paling lama 90 menit.
Karena pasien berada di dalam tabung yang cukup sempit, pemeriksaan MRI bisa menimbulkan masalah, khususnya pada pasien yang memiliki klaustrofobia. Bahkan, pasien bisa memerlukan sedasi jika tidak kooperatif. Semoga penjelasan kami mengenai MRI bisa meningkatkan ilmu dan bermanfaat untuk kita semua.